Oke, sorry videonya tadi kepotong, nggak tahu ternyata udah kembali ke layar awal. Jadi ketika ini pemotongan tadi ternyata tidak kerekam. Nah, jadi untuk merapikan sisi kanan kirinya kita menggunakan penggaris siku seperti ini. Yang gunanya nanti ketika sudah siku seperti ini, kita menggunakan mikanya itu tidak ada jeda antara mika dengan claynya, dan ketika kita masukkan adonan gipsnya itu tidak bocor. Nah, ini udah rapi. Terus mention sedikit tadi soal lebih 1 cm di atas ini. Ini sebenarnya ada kesengajaan, gunanya adalah untuk kenok atau batasan, yang gunanya supaya sisi sebelah ini itu ada knocknya nanti. Jadi walaupun nanti ada kuncian, itu kalau ada knock seperti ini itu akan mengurangi dapat membantu kerapatan cetakan seperti itu. Misalkan dengan cetakan seperti ini tidak ada knocknya, misalkan ini dicor lagi cetakan atasnya. Nah, ini modelnya. Jadi nanti clay yang ada di sini ini dia akan langsung, misalkan ada kebocoran itu dia langsung rembes. Beda dengan ada knocknya seperti ini. Nah, kalau ada knocknya seperti ini, dia akan lewat sini dulu baru rembes ke samping. Jadi mengurangi rembesan. Di sisi lain juga untuk mempresisikan belahan satu dengan belahan yang lain supaya presisi seperti itu. Nah, ini gunanya. Oke, ini udah rapi, udah dipotong. Oke, terus oh ya sorry tadi ini videonya kejeda ya. Oke, ini udah perfect. Selanjutnya kita siapkan sabun cuci. Usahakan malah sabun yang kualitasnya agak jelek ya. Misalkan attack itu kita tahu bahwa attack itu lebih mahal, tapi untuk bikin cetakan seperti ini, untuk memisahkan gips satu dengan yang lain itu malah kurang bagus. Jadi kita menggunakan merek yang ecek-ecek, yaitu Boom. Oke, nah kita siapkan air seperti ini. Oke, kita tambah airnya. Kita siapkan kuas juga. Lalu kita masukkan boomnya sedikit saja. Sedikit, jangan terlalu banyak. Kita aduk. Nah, kita aduk sebentar. Waduh, sampai nggak kesut. Oke, kita taruh sini. Nah, selanjutnya kita sabun modelnya. Kalaupun menggunakan tanah, kita bisa hanya dengan seperti ini. Jadi tidak dikuas, karena kalau dikuas modelnya menggunakan clay tanah, modelnya akan bekas sapuan kuas. Berhubung ini pakai gipsum, kita bisa kuaskan seperti ini. Nah, kita tunggu sebentar karena ini gipsum. Kita tunggu sebentar biar air sabun ini meresap. Terus kita ulang 2 atau 3 kali. Baru nanti dibersihkan ya. Dibersihkan dari misalkan ada gelembung-gelembung
sabunnya, karena itu nanti akan berpengaruh ke gipsumnya. Oke. Nah, kita tunggu. Jadi videonya akan aku jeda dulu ya. Ulangi 2 atau 3 kali. Kalau misalkan model dan tatakannya ini menggunakan clay tanah, kita bisa hanya 2 kali, itu nggak masalah. Tapi khusus untuk gipsum, karena gipsum itu walaupun dia baru kita bikin atau baru kita corkan ke model seperti ini, dia tetap nyerap air. Jadi ini modelnya walaupun ini, maka kita harus ulang 2 atau 3 kali. Beda dengan clay. Nah, ini yang ready dan sudah disabun, ready mau dicor sama gipsum. Oke, kita jeda videonya ya. Oke, biasanya videonya itu 7 menit, dia akan kembali lagi ke set awal. Ini aku coba jeda dulu. Nah, setelah kita ulang 2-3 kali dan sudah tidak meresap lagi, kita bersihkan. Maksudnya bukan membersihkan bekas sabunnya, enggak. Cuman kalau terlalu basah sedikit kita keringkan. Jadi tidak begitu lubrikasinya tidak begitu parah seperti ini. Terus juga menghilangkan bila mana ada, tengok dulu, oh masih jalan, bila mana ada gelembung-gelembung sabunnya, itu bakal berpengaruh. Kita juga bisa dilap seperti ini, kita gunakan kuas kering. Nah, seperti ini. Jadi bersih dari gelembung sabun juga. Usahakan kalau ngasih sabun, untuk nyabun jangan terlalu digosok. Misalnya kayak gini, digosok kayak gini, terus dia akan banyak buihnya. Jadi cuman dilap-lap saja untuk mengurangi buihnya atau gelembung-gelembungnya. Oke, kita dekatkan. Ini yang sudah disabun. Nah, seperti ini, sudah sabun, dia kelihatan agak basah seperti itu, basah sabun. Oke, selanjutnya kita akan membatasinya dengan mika. Kita siapkan dulu juga karetnya ya. Waduh, karetnya banyak sambungan. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini nemu. Karetnya kita pakai yang panjang seperti ini. Bikin karet panjang supaya tidak merepotkan untuk bikin dam dari mika. Nah, mikanya seperti ini. Kalau mikanya masih baru, langsung dipakai nggak masalah. Tapi ini berhubung mikanya sering kepake, jadi ada sisa-sisa gip yang nempel. Kita bisa
oles juga dengan gipsum seperti ini supaya dia nggak lengket. Oke. Nah, terus usahakan juga ujung ini di bagian belakang supaya nanti hasil dari gipsumnya tidak ada mencetak garis. Nah, seperti ini. Oke, kita jepit dulu menggunakan penjepit. Kita agak kencangkan, kita jepit. Oke, terus bawahnya kita tali seperti ini. Nah, kita tarik kanan kiri, baru kita tali. Ya, oke, kita tengok di dalamnya seperti itu. Nah, ini konstruksinya seperti itu. Dan untuk belahannya kita bisa tengok ini satu garis seperti ini. Nah, satu garis seperti ini. Oke, siap. Oke, selanjutnya kita akan mempersiapkan ember untuk ngaduknya. Ya, oke, kita bersihkan dulu embernya. Nah, ini untuk membersihkan ember, jadi sisanya ini dibiarkan kering di ember aja. Misalkan ada sisa gipsum, jadi kalau langsung aduk terus dibuang di pembuangan air, itu takutnya dia mengental dan jadi mengental di saluran pembuangan air. Beda dengan ini, jadi malah kalau ada sisa di ember itu malah kita biarkan kering, lalu setelah kering kita lepas seperti ini. Nah, gunakan ember karet supaya ditekuk-tekuk sedikit, nggak pecah. Nah, setelah kayak gini, udah keras kayak gini, tinggal kita masukkan ke bagor seperti ini. Nah, ini sisa-sisanya, jadi tidak menyumbat di pembuangan air. Kalau langsung kita cuci embernya terus kita buang di selokan atau pembuangan air, takutnya gipsnya nanti mengeras di saluran air. Jadi malah kalau ada sisa, biarkan dia keras, lalu kita bersihkan, langsung bisa kita kantong di ini. Itu lebih aman. Oke, selanjutnya, nah, untuk mengetahui berapa kapasitas isinya, kita bisa perkirakan. Jadi kalau gelas yang tanggung seperti ini biasanya satu belahan ini biasanya itu kita perkirakan 1 liter. Aduh, kaget, 1 liter lebih sedikit isi airnya, volume dari satu belahan ini. Nah, lanjut. Oke, aku paskan dulu ya. Oke,
Nah, jadi untuk 1 liter air itu biasanya kita menggunakan gayung seperti ini. Ini biasanya full rata di bibir seperti ini, itu 1 liter seperempat atau 1250 mg. Maka untuk volume yang tadi kita cukup menggunakan 1 gayung ini. Bahkan nanti ada sisa untuk 1 gayung itu. Sambil kita memprediksinya, kita praktekkan dulu. Nah, untuk takarannya perbandingan air sama gipsum, yaitu airnya 3, terus gipsumnya 4, jadi 3/4. 3/4. Misalkan airnya tadi 1,5 liter, kita menggunakan gipsumnya kira-kira 1,5 kilo. Nah, coba aku tengok dulu untuk ngambil gipsumnya. Oke, sekalian aku bawa tripodnya. Nah, ini tadi 1 gayung. Saya menggunakan takaran seperti ini, centong seperti ini. Nah, biasanya 1 centong full itu 1/2 kilo. Jadi untuk 1 liter kita menggunakan 1,5 kilo. Kita perkirakan. Nah, 1 seperti ini, centong full seperti ini, itu biasanya 1,5 kilo. Nah, 1, 2, 3. Kita tunggu. Atau mungkin tambah dikit ya. Oke. Nah, setelah dengan takaran tadi, kita tunggu kira-kira 2 menit biar gipsum ini dia teram ke bawah dulu. Airnya juga mix dengan sendirinya, dia merendam gipsumnya. Baru nanti kita aduk. Oke, sambil kita nunggu 2 menit, saya jeda dulu, ngudut dulu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk perbandingan yang tadi, banding 3 dan 4 tadi, itu kapasitas ini. Jadi airnya nyisa dikit di atasnya. Nah, ini. Jadi ini gipsum sama air itu cuman sisa sedikit kayak ini. Air di atasnya cuma sedikit. Lalu mulai kita aduk. Tadi sebelum diaduk ini kita udah perkirakan 2 menit sampai 3 menit. Baru kita aduk slow saja, santai saja. Nah, kalau kelihatan masih ada buih-buihnya di pinggir, mepet di ember kayak gitu, tetap kita aduk terus sampai kira-kira 2 menit sampai 3 menit lagi. Aduk aja santai seperti ini. Dan biasanya kalau udah didiamkan tadi, direndam tadi selama 2 menit, itu untuk ngaduknya lebih gampang karena dia udah campur. Kita hanya mematangkan gipnya saja dengan mengaduk. Mungkin selama 2 menit juga. Untuk mematangkan gipsum ini gunanya juga gipsumnya itu dia lebih lengket. Jadi ketika nanti dituang ke dam yang sudah kita bikin tadi, dam ini. Nah, di sini itu dia karena lengket itu tidak bocor. Lengket atau udah mulai agak kental kayak gitu.
dia tidak mudah bocor. Nah, ini baru hampir 2 menit. Oke, lanjut. Nah, ini apa, gelembung-gelembungnya atau buihnya di dalam gipsum sudah mulai hilang, tinggal sedikit. Aduk terus saja, slow saja, jangan keburu atau takut nanti gipsumnya cepat keras. Santai saja, gipnya enggak cepat keras. Kalau nanti sudah mulai di titik matangnya gip, itu cepat dia akan mengeras. Tapi kalau masih dalam proses pengadukan yang rutin seperti ini, dia nggak bakal cepat keras. Jadi tetap kita aduk aja. Oke, ini udah mau ready. Kita lihat. Oke, kita siapkan dulu tripodnya biar kelihatan nanti di proses penuangannya. Oke, sebentar, kita aduk sebentar lagi. Nah, gipsum udah mulai agak kental seperti ini, kita tuang pelan-pelan. Nah, oke, kita ratakan atasnya. Kita sedikit tekan-tekan supaya dengan jari agak masuk, supaya nanti misalkan ada gelembung-gelembung udara yang terjebak di dalamnya bisa keluar, jadi cetakannya bisa rapet seperti itu. Oke, dan ternyata dari 1 liter air tadi, 1/4 liter air tadi masih ada sisa sekitar 250 gram. Jadi sebenarnya untuk satu bagian ini tadi kita hanya membutuhkan 1 liter, tidak lebih. Ini sisa. Berhubung ini tadi permulaan kita mau hanya kira-kira, maka tadi saya ngaduknya 1 liter lebih. Oke, nah sambil kita nunggu kerasnya gipsum, kita jeda videonya dulu. Oke, nah ini hasilnya kelihatan udah rata. Oke, kita sambil nunggu gipsumnya keras, kira-kira dengan formula tadi, dengan adukan yang kita meniti tadi, kira-kira untuk pengerasan gipsum setelah kita tuang ke dam tadi kira-kira 10 menit. Nah, oke, 10 menit. Oke, kira-kira ini baru sekitar 7 menit, udah mulai agak keras. Kita mulai buka. Oke, aku paskan tripodnya dulu. Oke, kita buka karetnya dulu. Oke, halus.
Nah, alat-alat yang biasa aku gunakan yaitu scrap plastik seperti ini, tapi aku potong, dia agak pendek jadi. Terus aku runcingkan sebelah, jadi posisinya ngeruncingkannya itu dia aku asah miring satu sisi, jadi kayak pasah miring satu sisi. Beda dengan cutter kayak gini. Kalau cutter kan dia dua sisi, samping sini sama samping sini, seperti itu. Nah, gunanya dia hanya pasah ketika digunakan untuk satu sisi saja, seperti ini. Ini untuk merapikan atasnya dulu. Kalau yang samping sudah halus karena kita menggunakan mika. Oke, sebentar aku geser. Nah, kita lepas tanahnya. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Jadi ini di tengah-tengahnya nanti sedikit kita rapikan juga. Dan ini apa? Tambahan sedikit tadi. Ini tambahan 1 cm untuk knocknya. Oke. Kita akan rapikan sisi ininya sambil kita bikin interlocknya, kunciannya. Kita bisa menggunakan cutter, pelan saja. Jangan sampai melewati garis ketika kita merapikannya. Agak repot yang sisi sini. Oke, yang di dalam ini harus sedikit hati-hati dan perlu diperhatikan juga. Harus benar-benar di tengahnya, sedikit kita kerok saja supaya nggak rusak modelnya. Ini baru mulai hangat ini gipsumnya.
sebelah sini juga. Ini cuman sedikit aja dirapikan. Kita bikin kuncian interlocknya di sini. Kita harus bedakan kuncian kanan dan kirinya supaya menjadi sebuah kebiasaan, karena nanti ketika kunci kanan kiri itu sama persis, ketika merangkai, ketika kita nanti mencetak itu repot juga kita istilahnya memasangkan lagi. Misalkan ini sama, kita akan bingung. Jadi kita bikin kanan kirinya sedikit beda kunci, bentuk interlocknya. Oke, kita bikin. Kita bisa langsung atau kita garis dulu bentuknya seperti itu. Kalau biasanya aku langsung, kita bisa bikin dengan garis dulu seperti ini. Kita usahakan siku jangan membulat supaya dia rapet. Nah, seperti ini nanti bakal bentuknya. Nah, dia agak mojok biasa. Kalau ini ada perbedaannya di tengahnya, ada garis. Oke, aku akan bentuk nanti juga bakal aku dekatkan lagi, zoom. Kita bisa miringkan seperti ini. Kamera juga akan aku set di dekatnya.
Nah, ini perbedaannya. Kelihatan dia hanya lurus saja. Kalau yang sebelah sini dia agak mojok. Dari tengahnya itu dia menonjol. Itu hanya untuk membedakan saja. Oke, setelahnya kita pasang kembali di base-nya seperti semula. Oke, seperti ini. Tidak lupa kita pasang penutup untuk lebihnya tadi, yang tujuannya untuk knocknya. Oke, kita luruskan kameranya dulu. Nah, oke, kayak seperti tadi. Jadi ada jeda di atasnya, ada lebihnya, terus itu interlocknya kanan dan kiri. Tidak lupa lanjut kita oles dengan cairan sabun tadi. Oke, sambil kita tunggu dan diulang lagi 2 atau 3 kali supaya sabunnya benar meresap.